Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jimilin. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan presentasikan materi yang pertama tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai sejarah jauh lebih panjang daripada Republik ini sendiri. Bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928, jauh sebelum Indonesia merdeka. Deklarasi Sumpah Pemuda membuat semangat semua orang dalam menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga dianjurkan untuk dipakai sebagai bahasa pergaulan, bahasa sastra, dan media cetak. Semangat nasionalisme yang tinggi membuat perkembangan bahasa Indonesia sangat pesat karena semua orang ingin menunjukkan jati dirinya sebagai bangsa. Dalam sejarahnya, bangsa Indonesia lahir dari bahasa Melayu tertua yang dibuktikan dari prasasti Raja-Raja Sriwijaya pada abad ke-7. Bahasa yang digunakan dalam prasasti tersebut menunjukkan bahwa bahasa Melayu digunakan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Adapun prasasti-prasasti tersebut, yang pertama prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditulis menggunakan huruf Palawa. Dalam bahasa Melayu kuno, prasasti ini ditemukan pada 29 November 1920, bertempat di tepi Sungai Tatang di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Hilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, Sumatera Selatan. Kini prasasti ini telah menjadi koleksi Museum Nasional Jakarta. Prasasti ini ditemukan oleh pejabat Belanda yang bernama M. Battenbroek. Lalu prasasti yang kedua yaitu prasasti Talang Tuwo. Prasasti Talang Tuwo yang ditulis menggunakan huruf aksara Palawa dalam bahasa Melayu kuno. Prasasti ini ditemukan pada tanggal 17 November 1920, bertempat di kaki Bukit Segutang. Dan prasasti ini dikenal sebagai peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Hingga kini prasasti Talang Tuwo berada dalam kondisi yang baik dan telah menjadi koleksi Museum Nasional Jakarta sejak tahun 1920. Prasasti ini ditemukan oleh residen Palembang kontemporer bernama Louis Constant Westenen. Dan yang ketiga, prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur adalah prasasti kutukan yang dibuat oleh seorang penguasa dari Kadatuan Sriwijaya yang bernama Dapuntan Hayang. Pada Desember 1992, prasasti ini ditemukan di pesisir Pulau Barat, Bangkan, Dusun Kota. Prasasti ini dipercaya sebagai prasasti pertama mengenai Sriwijaya serta merupakan salah satu dokumen tertulis tertua berbahasa Melayu. Prasasti ini berbentuk serupa sebuah tiang batu atau berbentuk tugu persegi dengan ukuran tinggi 177 cm, lebar 32 cm pada bagian dasar dan 19 cm pada bagian puncak, yang berisikan surat ditulis dalam aksara dan menggunakan bahasa Melayu kuno. Dan yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia dari masa lampau hingga masa kini tentunya telah melalui berbagai peristiwa penting yang menjadikan bangsa Indonesia semakin matang dalam penggunaannya. Peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa Indonesia dan dijadikan sebagai sejarah penentu perkembang bahasa Indonesia yang berdasarkan tahun peristiwa perkembangan bahasa, yaitu berjumlah
17 kali perubahan pengembangan bahasa Indonesia yang dimana pendirian ejaan bahasa Indonesia terbentuknya unsur-unsur pendukung dalam membentuk perkembangan dan pematangan bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga, fungsi pemakaian bahasa Indonesia. Membangun sebuah bangsa yang masyarakatnya majemuk di berbagai bidang bukan hal yang mudah. Maka dalam hal ini, bahasa Indonesia sangat membantu untuk menyatukan pikiran dan langkah seluruh masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa. Penguasaan bangsa Indonesia oleh sejumlah ahli sudah dianggap sebagai salah satu indikator mutu manusia Indonesia, karena melalui bahasa Indonesia lah terjadi penyerapan ilmu pengetahuan. Seperti yang telah dibuat fungsi pemakaian bahasa Indonesia ini terdiri dari beberapa fungsi, yaitu fungsi instrumental, fungsi regulasi, fungsi representasional, fungsi interaksional, dan fungsi personal, fungsi heuristik, dan fungsi imajinatif, yang dimana fungsi-fungsi ini sangat berguna dalam pemakaian bahasa Indonesia agar memperoleh gambaran lebih jelas mengenai kedudukan bahasa Indonesia, sehingga memicu semangat untuk lebih dalam lagi mempelajari bahasa Indonesia dan lebih luas penggunaan bahasa Indonesia. Lanjut, materi yang kedua ialah ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia sebuah perencanaan jangka panjang yang komprehensif untuk menciptakan keragaman bahasa sehingga memperkaya bahasa Indonesia itu sendiri. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang keragaman bahasa Indonesia perlu ditingkatkan, baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah maupun bahasa asing. Ragam bahasa Indonesia meliputi yang pertama, definisi ragam bahasa. Secara umum, ragam bahasa Indonesia dapat ditinjau dari sudut pandang penuturnya dan menurut jenis pemakaiannya. Ragam bahasa merupakan suatu istilah yang dipakai untuk menunjukkan salah satu dari sekian variasi yang terdapat dalam pemakaian bahasa. Berdasarkan situasi pemakaiannya, ragam bahasa terdiri atas 3 bagian, yaitu ragam bahasa formal, ragam bahasa semi-formal, dan ragam bahasa non-formal. Setiap ragam bahasa dari sudut pandang yang lain dan berbagai jenis laras bahasa diidentifikasikan ke dalam situasi pemakaiannya. Lalu ada klarifikasi ragam bahasa. Klasifikasi adalah cara berbahasa seseorang dalam performanya secara terencana maupun tidak, baik lisan maupun tertulis. Variasi ini berwujud ragam bahasa. Klasifikasi ragam bahasa dibagi atas 5 tingkat, yaitu ragam baku, ragam resmi, ragam usaha, ragam santai, ragam akrab. Yang pertama tadi ragam baku. Ragam baku adalah variasi bahasa yang paling formal, dipakai dalam situasi kandidat seperti upacara-upacara resmi dan upacara kenegaraan. Dan yang kedua, ragam resmi atau disebut juga formal, adalah variasi bahasa yang dipakai dalam pidato kenegaraan seperti surat-surat dinas dan buku pelajaran. Dan yang ketiga, ragam usaha. Ragam usaha adalah bahasa yang lazim dipakai dalam pembicaraan di sekolah dan rapat-rapat atau pembicaraan yang berorientasi pada hasil atau produksi. Dan yang kelima, ragam akrab.
Ragam akrab adalah ragam variasi yang dipakai para penutur yang hubungannya akrab, seperti anggota keluarga, antar teman, karib. Ciri-ciri ragam akrab antara lain ditandai dengan pemakaian kata yang tidak lengkap, kalimat yang lebih pendek, dan artikulasinya seringkali tidak jelas. Dan yang terakhir, laras bahasa. Laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya. Laras bahasa terkait langsung dengan selingkung bidang dan keilmuan, sehingga dikenallah laras bahasa ilmiah dengan bagian sub-larasnya. Laras bahasa yang akan dibahas kali ini adalah laras ilmiah. Laras ilmiah, seperti yang kita ketahui, karya tulis ialah karya ilmiah yang merupakan hasil rangkaian gagasan, hasil pemikiran, fakta, peristiwa, gejala, dan pendapat. Penyusunan atau pembuat karya ilmiah ini tidak disebut pengarang, melainkan disebut penulis. Mengapa disebut penulis? Kenapa tidak disebut pengarang? Karena seseorang pengarang akan merangkai realita kehidupan dalam sebuah cerita, sedangkan seorang penulis akan merangkai berbagai fakta dalam sebuah tulisan. Yang kedua, bahasa keilmuan. Dalam bahasa keilmuan berkomunikasi perlu diperhatikan kaidah-kaidah berbahasa, baik yang berkaitan kebenaran kaidah, pemakaian bahasa sesuai dengan konteks situasi, kondisi, dan sosio budayanya. Laras bahasa keilmuan mempunyai ciri cendekia. Bahasa Indonesia keilmuan itu mampu digunakan untuk mengungkapkan hasil berpikir logis secara tepat. Ini berarti bahwa unsur-unsur bahasa Indonesia yang digunakan dalam bahasa Indonesia keilmuan adalah unsur-unsur bahasa yang berlaku dalam situasi formal atau resmi. Laras ilmiah populer. Laras ilmiah populer merupakan sebuah tulisan yang bersifat ilmiah tetapi diungkapkan dengan cara penuturan yang mudah dimengerti. Karya ilmiah populer tidak selalu merupakan hasil penelitian ilmiah. Tulisan itu dapat berupa petunjuk teknis, pengalaman, dan pengamatan. Biasanya yang diuraikan dengan metode ilmiah. Jika karya ilmiah harus selalu disajikan dalam ragam bahasa yang standar, karya ilmiah populer dapat disajikan dalam ragam bahasa standar, semi standar, dan